Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan mulai perkuliahan yang ke-11. Kita akan membahas tentang teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan budidaya tanaman. Nah, saudara sekalian, pengendalian organisme pengganggu tanaman itu bisa didesain sejak awal ketika kita akan melakukan kegiatan usaha tani. Nah, ini diantaranya beberapa contoh, ini pengaturan jarak tanam. Ya, ini namanya jajar legowo. Jadi berjajar, lurus, secara teratur, diatur jarak tanamnya. Ada 441, ada 21, ini tergantung polanya yang dikendaki jajar. Kalau 4 itu berarti ada 4 baris, kemudian diseling dengan pematang atau saluran irigasi. Nah, jadi tiap gulutnya itu ada berapa baris. Jadi ada berjajar dalam berapa kelompok seperti sebagaimana yang dikendaki. Kemudian ini ada tumpang sari. Ya, ada jagung dengan cabai ini. Ya, jagung dengan cabai ini tumpang sari. Ini juga secara tidak langsung dia bisa menjadi teknik pengendalian. Nanti akan dibahas di penjelasan-penjelasan berikutnya. Nah, kemudian ini ada tumpang sari. Dalam 1 tahun musim tanam, putaran 1 tahun itu dilakukan pergiliran tanaman. 1 musim tanaman leguminose, kacang-kacangan, kemudian 1 musim tanaman padi, 1 musim tanaman umbi-umbian, dan musim berikutnya tanaman jagung. Nah, ini dilakukan rotasi. Ini juga bisa dijadikan sebagai satu sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan pola budidaya tanaman. Nah, berikutnya, apa saja teknik budidaya tanaman yang bisa dipakai untuk penerapan budidaya tanaman. Penerapan pengendalian organisme pengganggu tanaman maksudnya. Kenapa macet ini ya? Bentar. Ya. Nih. Bagaimana rekayasa budidaya tanaman itu digunakan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, setidaknya ada 3 model rekayasa pengendalian budidaya tanaman yang bisa dipakai untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memanipulasi agroekosistem, di mana agroekosistemnya dimanipulasi agar tidak cocok, tidak sesuai, tidak sinkron untuk kehadiran organisme pengganggu tanaman. Nah, contoh untuk manipulasi agroekosistem ini dengan melakukan pengolahan tanah. Ya.
tanah diolah sedemikian rupa di mana tanah ini bisa mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Kemudian pengelolaan air, teknik pengairan, apakah itu dilep, digenangi gitu ya untuk beberapa saat lamanya, nah, itu akan bisa mematikan organisme pengganggu tanaman yang ada di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Kemudian mengatur waktu tanam atau mengatur waktu panen. Ini juga bisa dipakai untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman dengan pendekatan manipulasi agroekosistem. Ada jarak tanam, pemilihan lokasi tanam, ini adalah yang bisa dimanipulasi. Kemudian memutus atau mengganggu ketersediaan pakan bagi organisme pengganggu tanaman. Nah, teknik pergiliran tanaman, melakukan pemberoan lahan, tanah tidak ditanami untuk sementara waktu, itu namanya bero. Melakukan penanaman serentak, ini dari waktu tanam tadi, mengatur waktu tanam, melakukan upaya memutus sinkronisasi antara OPT dengan periode pertumbuhan tanaman, dan bagaimana menghalangi organisme pengganggu tanaman, khususnya hama, dalam meletakkan telur. Kita tahu bahwa secara instinktif hama yang mengganggu tanaman itu dia akan meletakkan telur, di mana telur itu diletakkan adalah pada sumber bahan pakannya. Kalau dia pakanannya adalah daun, ya dia akan meletakkan telur di daun-daun yang menjadi makanannya. Kalau makanannya adalah buah, ya diletakkan telur di buah. Kemudian yang ketiga adalah pengalihan populasi hama agar menjauhi pertanaman, yaitu dengan dibuatnya tanaman perangkap. Nah, itulah beberapa aspek dari budidaya tanaman yang bisa dipakai untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, slide-slide berikutnya akan menjelaskan item demi item teknik pengendalian tanaman dengan rekayasa budidaya tanaman. Selamat mempelajarinya, cermat, dan tetap berhati-hati. 3M, jangan lupa. Pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Itu adalah protokol kesehatan di era pandemi COVID sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.